Sesimpel itu sebenarnya memahami, sehingga kita tidak perlu merasa terpancing panas. Yang perlu kita kuatkan adalah lakukan apa yang menjadi kepercayaan Anda, lakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan atau budaya Anda selama ini sebagai peninggalan dari leluhur kita. Tetap sesajen, tetap kita ruatan, tetap kita wayangan. Nah, acara-acara ini yang justru makin hari harus kita makin perbanyak. Adakah bagaimana trik agar manusia ini bisa berselaras dengan alam, Bu? Nah, kita sekarang ini lagi menyatu dengan alam ini, Mas. Iya. Nah, kenapa ada paseban di lereng Gunung Penanggungan ini yang notabene adalah di sini ini sepi, ya. Untuk apa? Ya untuk kita menyatu dengan alam, gitu. Ya, menyatu dengan alam. Apakah kalau kita di bawah sana tidak bisa menyatu dengan alam? Ya bisa saja. Kita di pasar, kita di rumah sakit, kita di desa, semuanya kita ada upaya untuk menyatu dengan alam. Tapi kalau dari level frekuensi energi, itu kalau di gunung gini kan energinya relatif bersih, cuacanya bagus, ya. Jadi suasana yang mendukung itu yang biasanya kita cari untuk mempermudah kita connect dengan alam gitu. Kalau caranya salah satunya yaitu dengan memperbanyak kita hening, meditasi, berdiam diri atau yoga atau olahraga di alam terbuka begini gitu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk bagaimana kita terhubung agar menyatu dengan alam gitu. Sebelum ada agama impor yang masuk ke negeri kita, ya, orang Jawa kan sudah mengenal yang namanya kapitayan. Jadi sudah mengenal Tuhan sebelum agama impor itu ke India. Kadang saya berpikir begini, kenapa orang-orang atau golongan-golongan tertentu itu seolah-olah mau merusak bahkan menghilangkan tatanan dan adat Jawa, sedangkan adat Jawa, ajaran Jawa itu kan bisa dikatakan lebih mulia, sempurna. Tujuan dari orang ini bagaimana sih? Pengen merusak tatanan tadi ajaran Jawa. Begini, ada upaya-upaya golongan tertentu, ya, saya tidak menuduh per orang atau golongan agama atau apa, yang berusaha untuk melemahkan jati diri kita. Jadi entah itu bekerja sama dengan negara mana di luar sana, entah bagaimana, tapi ini sangat terstruktur dan masif, gitu ya. Entah lewat ajaran agama atau lewat cara lain, ya. Ini ada upaya-upaya yang tentu saja mereka ingin kita sebagai bangsa Indonesia saat ini menjadi lemah jati diri kita, ya. Maka salah satu cara untuk melemahkan jati diri kita adalah dengan melemahkan ajaran-ajaran lokal kita, dengan melemahkan budaya-budaya kita, dengan melemahkan kearifan-kearifan lokal yang ada, ya. Karena kearifan-kearifan lokal, budaya-budaya kita, kepercayaan-kepercayaan yang ada di berbagai daerah di Nusantara ini adalah bisa dikatakan merupakan pilar-pilar penting yang mendukung jati diri kita, ya. Jati diri kita sebagai pribadi, jati diri kita sebagai kelompok, sebagai komunal, kemudian naik lagi ke level regional, kemudian naik lagi ke level nasional. Inilah yang mencoba dilemahkan oleh mereka. Jadi untuk melemahkan level jati diri nasional, mereka harus turun untuk melemahkan sendi-sendi dasarnya tadi. Maka penyerangan atau diskriminasi
tentang beberapa ritual atau budaya atau akar-akar budaya kita atau kearifan lokal kita dari berbagai daerah itu terus banyak dilakukan oleh orang-orang tertentu. Nah, kalau kita tidak memahami ini, maka bukan tidak mungkin ke depan negeri ini akan berganti jati diri. Kalau saat ini kita tahu bahwa Indonesia di mata dunia ini dikenal sebagai negara yang sangat ramah, negara yang suka tolong menolong, negara yang penuh dengan kasih, negara yang ya pokoknya yang baik-baik saja gitu. Ketika orang datang ke sini untuk tujuan bisnis ataupun untuk tujuan pleasure atau berpariwisata, mereka merasa aman gitu kan. Oh, pergi ke Indonesia itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena orang-orangnya di sana ramah. Setiap kita berjalan di jalan, mereka selalu walaupun tidak saling kenal, mereka selalu menganggukkan kepala dan tersenyum, ya kan? Kalau melihat kita terjatuh, mereka langsung datang untuk menolong, gitu. Jadi nilai-nilai inilah yang mencoba untuk dihilangkan oleh mereka. Kalau ini sudah lemah, bukan tidak mungkin 30 tahun lagi atau bahkan 20 tahun lagi, Indonesia bisa dikatakan tidak punya jati diri seperti saat ini. Orang luar bisa saja berkata bahwa jangan ke Indonesia loh, Indonesia itu negara teroris. Indonesia ini nggak ada toleransinya, lemah. Indonesia ini orangnya cuek. Indonesia ini orangnya suka nyolong. Kita naruh tas di hotel aja hilang. Nah, kan bisa saja. Kalau nilai-nilai dasar dari akar budaya kita ini tidak kita jaga, tadi yang saya katakan, akar budaya saling menolong, akar budaya toleransi, hospitality atau keramah tamahan kita tidak kita pupuk terus, maka bukan tidak mungkin ke depan Indonesia ini akan menjadi negara yang berganti jadi jati dirinya dari yang saat ini menjadi yang tidak baik di dunia internasional. Nah, jati diri bangsa ini adalah bisa kita katakan seperti tongkat kita untuk berjalan. Jati diri bangsa inilah yang menjadi ciri khas atau menjadi penanda kita, identitas kita di dunia internasional. Kalau tidak kita jaga, jurus siapa lagi yang jaga, gitu loh. Nah, ini jangan sampai upaya-upaya pelemahan, upaya-upaya perusakan oleh golongan tertentu terhadap ajaran-ajaran luhur dari leluhur kita ini, terhadap kearifan-kearifan lokal Nusantara yang sudah ini, terus kita biarkan. Nah, harus kita lawan, harus kita bangkit. Nah, bagaimana melawannya? Apakah kita harus perang dengan mereka? Ya tidak. Kalau kita berperang dengan mereka, malah kita tunjukkan bahwa sebenarnya budaya Nusantara itu ternyata kejam. Gitu. Nah, melawannya adalah dengan makin masifnya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertema budaya, yang bertema spiritual Nusantara. Kan tidak mungkin, oh itu radikal, bunuh. Ya nggak benar gitu. Kita tunjukkan dengan jawaban yang positif agar mereka tahu bahwa oh iya ya, ternyata budaya Nusantara, spiritual Nusantara itu tidak begitu, tidak seperti yang selama ini mereka dengar, mendapat masukan yang tidak baik gitu. Artinya kita melihat kalau mereka ini sangat aktif dan masif untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka, kita juga harus melakukan suatu tindakan antitesa dari mereka. Kita juga harus terus menggaungkan nilai-nilai dan kebaikan dari ajaran-ajaran leluhur kita. Jangan malah melawan mereka hanya rame di sosmed, tapi kita tidak melakukan apa-apa di dunia nyata. Yang penting adalah melakukan banyak hal yang bertema tadi kebudayaan dan spiritual Nusantara di dunia nyata, tidak hanya di sosmed. Itu yang harus kita jaga, bahwa sosmed adalah hanya sebagai sarana. Harus ada juga yang di sosmed untuk mengatasi, tapi yang real di dunia nyata ini harus kita gerak gitu. Tanpa gerakan nyata, sedangkan mereka terus bergerak nyata, ini yang akan membuat kita makin lemah. Hanya omongan saja di sosmed, tapi tidak ada tindakan. Ini yang harus kita juga waspadai gitu ya. Okay. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman pribadinya Bu Ida begitu sebagai masyarakat ya, salah satu masyarakat yang tinggal di Jawa dengan segala nuansa kearifan lokalnya, apakah Bu Ida juga pernah melihat kejadian-kejadian
orang melakukan tugas untuk memindah hujan karena ada acara hajatan dan ternyata berhasil begitu, dan ada pula yang tidak berhasil. Dan biasanya metodologi atau metodenya, teknisnya seperti apa Bu Ida, bisa disampaikan kepada kita supaya kemudian orang itu tidak begitu mudah mengatakan orang lain syirik, ya kan, sesat gitu. Justru dengan tuduhan-tuduhan seperti itu malah muncul sebuah image, kenapa hanya agama itu saja ya yang selalu menebarkan tentang syirik, terus musyrik, kafir. Justru malah orang semakin cerdas untuk mengkritisi agama itu gitu. Ini kan presiden buruk ini bagi agama mayoritas begitu. Bagaimana Bu Ida melihat hal ini? Oke. Tadi sekilas sudah saya sebut ya tentang bagaimana orang lain atau dari teman-teman yang beragama itu melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pawang-pawang hujan kita ini merupakan suatu hal yang syirik atau semacamnya itu. Jadi gini, mari kita perluas sudut pandang kita dulu sebelum kita menanggapi orang lain. Kalau saya simple, saya memandang kalau mereka itu berkata begitu, itu hanya berlaku untuk golongan mereka sendiri. Nah, gitu. Jadi kita jangan terpancing, gitu ya. Kita jangan terpancing bahwa mereka sedang mengatakan kita itu syirik, bid'ah dan lain-lain. Mereka hanya sedang mengatakan atau mendakwahkan untuk golongan mereka sendiri, ya. Itu saja yang cukup kita pahami. Jangan sampai kita terpancing dan merasa bahwa kok wong iku kok ngilok-ngilokno awake dhewe sih. Wah, ini kalau kita terpancing di situ nanti situasinya makin keruh. Kita pahami saja bahwa pernyataan beliau-beliau ahli agama, ada Pak Kiai siapa, Pak Ustadz siapa, atau mungkin dari agama Kristen atau Hindu lainnya mengatakan hal itu, seumpama mengatakan, kita pahami bahwa mereka sedang berdakwah atau mengingatkan umatnya sendiri, bukan sedang menghakimi kita. Nah, itu adalah suatu kebesaran hati kita, di situ kita butuhkan, ya. Jadi yang pasti apa yang Anda yakini, yang kita yakini, yang saya yakini, yang Anda yakini, ini ada satu batas yang jelas. Ketika Anda mengatakan apa yang kita lakukan ini bid'ah, syirik dan lain-lain, saya tidak menerima ini sebagai tuduhan kalau saya. Tapi saya memahami bahwa itu adalah Anda lakukan untuk berdakwah di kalangan umat Anda sendiri. Demikian juga Anda juga tidak boleh marah ketika dari teman-teman kita ini mengatakan bahwa ketika ada sesuatu ritual ke suatu negara lain itu adalah merupakan suatu hal yang tidak benar, ini juga mereka mengatakan berdasarkan keyakinannya mereka. Jadi Anda pun tidak boleh marah. Nah, ini harus terpisah gitu. Kalau masing-masing ini menyadari bahwa masalah keyakinan, masalah agama ini adalah masalah privat atau masalah pribadi hubungan kita dengan Tuhan, maka niscaya kalau seumpamanya adalah salah satu kaum atau salah satu agama atau kepercayaan tertentu itu berusaha memberikan pernyataan tentang penilaian syirik, bid'ah dan lain-lain, kita tidak akan panas atau tidak akan terpengaruh. Nah itu, jadi sekali lagi mari kita sikapi dengan bijak bahwa beliau-beliau ini sebenarnya sedang mendakwahkan dan mengingatkan umatnya sendiri. Jadi tidak menghakimi kita. Jadi kita sebagai pelaku dari spiritual dan budaya Nusantara lebih baik tidak mudah terpancing atau panas, terus saja lakukan apa yang menjadi kepercayaan kita di wilayah spiritual dan budaya Nusantara ini tanpa menyinggung kepercayaan atau agama lain. Nah inilah kebesaran hati, kebesaran jiwa para pelaku spiritual dan budaya Nusantara dituntut arif dan bijak di sini. Kalau mereka terus berkata seperti itu, jangan lagi dilawan dengan kata-kata yang panas juga. Tetap diam, tetap kita lakukan apa yang menjadi kepercayaan kita di wilayah spiritual dan budaya Nusantara ini. Nah, maka kalau pemahaman seperti ini kita pahamkan ke para pelaku spiritual dan budaya Nusantara, benturan-benturan di masyarakat atau di level bawah itu tidak akan terjadi. Oh iya, Pak Ustadz itu sedang mengatakan begitu, itu untuk umatnya, untuk saudara-saudara kita yang muslim, bukan untuk kita. Jadi sesimpel itu sebenarnya memahami, sehingga
kita tidak perlu merasa terpancing panas. Yang perlu kita kuatkan adalah lakukan apa yang menjadi kepercayaan Anda, lakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan atau budaya Anda selama ini sebagai peninggalan dari leluhur kita. Tetap sesajen, tetap kita ruatan, tetap kita wayangan. Nah, acara-acara ini yang justru makin hari harus kita makin perbanyak, gitu ya. Padahal gini juga terkait dengan apa yang dilakukan Pawang Hujan Mandalika tersebut, justru banyak media-media asing itu yang mengagumi dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di bangsa ini, tapi kok malah bangsa kita justru sebaliknya malah mengecam, katanya itu ajaran dari setan dan lain sebagainya. Iya, nah itulah orang lain saja mengagumi ya, karena di negaranya nggak ada. Seperti kita mengagumi budaya mereka, itu kan, orang Eropa sudah bisa begini ya kan, itu kita kok masih di sini ya, gitu. Mereka sudah canggih. Kalau di Amerika kita pergi ke sana naiknya kereta cepat begini, kita naiknya begini, semuanya serba digital, gitu kan? Kita mengagumi mereka karena di tempat kita nggak ada. Nah itu. Sedemikian juga sebaliknya, mereka mengagumi kebiasaan kita. Nah ini kan budaya juga, budaya bepergian dengan kereta cepat, budaya itu budaya gitu. Nah mereka mengagumi budaya kita karena di sana nggak ada, gitu. Dan ketika mereka melihat upaya yang real di lapangan, bagaimana menghentikan hujan dengan tata cara seperti tadi, ternyata hujannya kok berhenti. Nah itu mereka sangat, kok ada suatu hal yang tidak mungkin gitu ya, yang tidak mungkin menurut akal, tapi kenapa bisa gitu. Itu mereka pasti bertanya apa sih yang dilakukan gitu kan. Nah ini adalah suatu kearifan lokal yang memang real ada dan ada ilmunya gitu, ada ilmunya dan bisa dipelajari oleh siapapun gitu. Artinya apa? Ketika seseorang ini diberi keistimewaan untuk berkomunikasi dengan alam ya, itu segala sesuatunya yang berkaitan dengan hujan itu sangat mungkin terjadi untuk bisa kita komunikasikan dengan alam, sehingga hujan itu bisa reda ataupun malah bisa diupayakan agar tidak hujan sebelum acara ini berlangsung, itu loh. Jadi ya kembali lagi ada pelemahan-pelemahan dari pihak tertentu yang berusaha untuk membenturkan dan berusaha untuk membenturkan antara budaya dan agama. Nah ini kan harus nanti kita bahas selanjutnya, budaya dan agama ini kan tidak boleh dicampur gitu loh, dan agar tidak kisruh gitu. Nah untuk pawang hujan sendiri sebenarnya tadi saya katakan tata caranya banyak, tiap daerah berbeda. Ada yang dengan mengambil kerikil kecil-kecil digenggam, ada yang dengan apa namanya sapu lidi dibalik, kemudian ada pakai lombok, pakai brambang merah ya, bawang merah. Ada juga yang melempar celana dalam di atas atap yang punya gawe itu, macam-macam. Dan saya yakin di seluruh Indonesia ini banyak tata cara lain yang belum kita ketahui. Nah itu unik dan merupakan kearifan lokal daerah tertentu. Nah tapi selain itu ada juga bagi para orang-orang sepuh mungkin yang beliau-beliau itu berada di wilayah hening ya, itu bisa berkomunikasi dengan alam bahkan tanpa ritual tertentu atau tanpa ritus tertentu juga gitu. Jadi tanpa ritual tertentu, tanpa ubo rampe sajen tertentu, itu kita juga bisa gitu berkomunikasi dengan alam yang namanya sambung alam. Kita komunikasi dengan alam, memohon kepada Gusti, Pangeran atau Tuhan atau Allah atau siapapun yang menjadi penguasa jagat raya ini yang kita percaya, kita berkomunikasi dengan alam dan meminta itu agar hujan ini jangan turun gitu. Atau ketika berlangsung hujan yang sangat deras, memohon, meminta komunikasi dengan alam bahwa yo jangan deras-deras lah, atau yo mandeko lah, sakno, kasihan yang lagi punya hajat. Ya seperti itu, komunikasi seperti itu. Dan itu bisa dilakukan di level beliau-beliau yang sudah ada di wilayah hening. Jadi tidak perlu ritual, tidak perlu ritus atau sajen-sajen tertentu untuk menampilkan bahwa kita adalah seorang pawang hujan atau pawang tertentu. Itu ada juga, dan itu juga harus kita apresiasi sebagai
kearifan lokal juga itu. Jadi nggak salah saudara-saudara kita yang bergerak di sana dengan atraktif menunjukkan ritual, ritus dan juga mantra-mantranya dengan gerakan tertentu, boleh. Demikian juga dengan para beliau yang cukup hening, diam, sambung ke alam, kemudian memohon kepada Sang Hyang Widi agar hujan ini dihentikan atau ditiadakan, atau istilahnya orang awam itu memindah awan, bukan memindah awan sebenarnya, tapi karena permohonan kita untuk tidak hujan tadi, dengan otomatis awan ini berarah pindah ke tempat lain, gitu loh. Bukan terus seolah-olah kita memindah awan, yuk diboyong ke sana, ya enggak juga, gitu. Nah, jadi semuanya itu ada, semuanya itu baik adanya, itu. Jadi hampir sama dengan para pelaku saudara-saudara kita dari agama-agama itu juga pasti beliau-beliau punya tata cara bagaimana meminta kepada Tuhannya agar hujan besok ini tidak deras ataupun bahkan tidak hujan, itu ada itu. Jadi itu semuanya harus saling menghormati, gitu ya.